Welcome home guys, happy Friday everyone. Mari sama-sama aku mau ajak kita untuk type di kolom komen. Kita bisa bilang welcome home semuanya, let's go. Come on, praise the Lord. Apapun pokoknya let's come with agreement. Sama-sama kita type di kolom komen sebanyak mungkin. Kita mau welcoming people, kita mau welcome teman-teman semua. Kita mau welcome the presence of God di sini. Dan mari teman-teman semua, aku mau ajak kita untuk kembali sama-sama diubahkan lewat firman Tuhan yang akan dibagikan pada malam hari ini. Kita nggak akan sia-siakan waktu kita selama beberapa jam di tempat ini hanya untuk having fun, tapi nggak mengalami perubahan. Aku berdoa biar lewat setiap firman yang dibagikan, lewat setiap discussion nanti di setiap CG, lewat praise and worship atau apapun, lewat doa dan lainnya, kita semua boleh encountering God, kita bisa semua diubahkan di tempat ini. Dan mari sama-sama aku mau ajak kita satu dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, untuk segala hal Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan kami undang Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya di tempat ini Tuhan. Kami buka telinga dan pikiran kami Tuhan, buka hati kami ya Bapak, biar kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Engkau singkapkan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapak. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan malam hari ini kami boleh berjumpa dengan-Mu dan boleh kembali diubahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, mari aku ajak kita semua untuk sama-sama ambil Alkitab kita, ambil catatan kita, take notes juga untuk firman yang akan dibagikan pada malam hari ini. Dan aku bakalan bagikan satu firman dari Yehezkiel 47 ayatnya yang pertama sampai ke 12. Kita akan baca satu perikop full. Dan judul dari discipleship kita pada malam hari ini adalah Living Water. Dan kalau kita bicara tentang the source yang dibagikan 2 minggu lalu, kita sudah dengar dari Ko Jason gimana Tuhan itu telah menyediakan teman-teman. Tuhan itu telah menyediakan dan bagian kita adalah reach out to Him. Bagian kita adalah untuk datang menghampiri Tuhan, untuk kita bisa menerima apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau bicara tentang the living water ini, aku pengen kita sama-sama belajar ketika kita sudah dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ketika kita sudah dipenuhi sama setiap persediaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita nggak menyimpan itu untuk kehidupan kita doang teman-teman. Kita nggak biarkan aliran sungai kehidupan itu mengendap di dalam kehidupan kita aja, tapi kita bisa bagikan kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, di situ bisa terjadi kehidupan. Kemanapun kita melangkah, di situ ada aliran kehidupan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi the giver. Kita dipanggil bukan cuma untuk menerima, tapi kita dipanggil juga untuk menjadi orang-orang yang memberi, membagikan kehidupan kita, speak life ke teman-teman kita. Bagi orang-orang yang mungkin sakit, kita berdoa, kita bring healing over their life. Kita memberikan kehidupan bagi setiap orang yang mungkin sudah mati secara kerohanian. Itulah kita teman-teman. Kita dipanggil untuk jadi orang-orang yang membawa perubahan. Kita dipanggil untuk jadi peacemaker. Kita dipanggil untuk orang-orang yang mengubahkan dunia ini teman-teman semua. Dan ya, mari sama-sama aku undang kita buka Yehezkiel 47. Judul perikopnya itu adalah sungai yang keluar dari bait suci. Nah, kita bakalan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Aku akan bacakan buat kita semua. Ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang.
suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amen. Nah, poin pertama yang aku mau bagikan itu sebenarnya udah dibahas di 2 minggu yang lalu. Ini berkaitan dengan the source. Di mana di ayat yang kedua itu dikatakan bahwa, di ayat kedua bagian terakhir dikatakan bahwa sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Jadi ketika kita datang ke sumbernya, ada air yang membual, teman-teman. Air itu selalu ada, air itu selalu tersedia bagi kita, sama seperti 2 minggu lalu. Tuhan telah menyediakan meja, Tuhan telah menyediakan hidangan bagi kita. Sama seperti ayat ini, teman-teman semua, air itu telah tersedia bagi kehidupan kita. So, ketika kita datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah yang namanya kekurangan. Kalau saat ini kita lagi merasa kering, kalau saat ini kita lagi merasa kosong, pertanyaannya adalah apakah kita sudah reach out to Him atau belum? Apakah kita sebenarnya sudah datang ke sumber sungai kehidupan itu atau belum? Karena nggak mungkin, teman-teman, ketika persediaan itu terus membual, persediaannya itu tuh meluap-luap, teman-teman. Bukan cuma Tuhan sediain 1 galon untuk kita, tapi persediaannya itu selalu ada 24/7 ketika kita datang, ketika kita reach out ke Tuhan, ketika kita datang ke Tuhan, ketika kita mengakses hadirat Tuhan. Di situ kita pasti akan selalu menerima hal-hal yang baru dan kita akan selalu dipenuhi. Kita nggak akan pernah pulang dengan tangan kosong, kita nggak akan pulang menjadi pribadi yang sama. Kita nggak akan menjadi kering lagi ketika kita haus dan lapar akan Tuhan. Kita pasti akan selalu dipenuhi. Inilah yang namanya the source. Ketika kita datang ke Tuhan, kita nggak akan menjadi sama lagi dan kita nggak mungkin kosong. Karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan, dan yang Tuhan sediakan itu berlimpah-limpah, jauh lebih dari cukup. Kalau kita sediakan 1 ember, Tuhan bisa berikan kita jauh lebih banyak. Tergantung bagaimana posisi hati kita, tergantung bagaimana kita mau bawa kehidupan kita. Kalau kita cuma bawa sekian persen, maka yang akan kita dapat ya segitu persen. Tapi ketika kita mau expect lebih dan lebih lagi, maka Tuhan akan mengisi kehidupan kita lebih dan lebih lagi. Dan gak cuma itu, teman-teman semua, gak cuma kita menerima apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan rindu untuk kita itu bisa mengalami pertumbuhan. Tuhan rindu supaya kita bisa mengalami pertumbuhan secara kerohanian. Gak cuma ada di level-level segini aja, tapi Tuhan tuh rindu supaya kita bisa masuk yang namanya the next level of deeper intimacy. Jadi kalau misalnya kita saat ini ada di posisi A, Tuhan pengen kita bisa sampai berjalan sampai ke Z. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Kita akan baca lagi di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini ayat yang sering sekali kita baca. Kita sering baca di mana si Yehezkiel ini diizinkan Tuhan untuk melihat ada seorang yang mengukur, orang yang memegang tali pengukur di tangannya. Di ayat yang ketiga, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki, dan begitu seterusnya. Si pengukur ini dia itu mengukur 1000 hasta. 1000 hasta, habis itu dia jalan semata kaki. Habis itu diukur lagi 1000 hasta sampai selutut. Habis itu diukur lagi 1000 hasta sampai sepinggang, dan akhirnya sampai 1000 hasta lagi, itu sampai dia udah kelelep gitu ibaratnya. Dia udah bisa berenang di tempat itu, udah nggak ada lagi mungkin daratan yang kelihatan karena badannya udah dibasahi dan dipenuhi dengan aliran air itu.
Di CG, kita selalu encourage anak-anak, ayo guys, mari sama-sama kita dive in His Word, dive in His presence. Kenapa kita selalu bilang, ayo dong, jangan cuma mau masuk sampai kaki, jangan cuma mau basah sampai lutut. Kalau kita mau tenggelam di dalam hadirat Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan, kita tenggelam sepenuhnya. Kita masuk, kalau kita udah nyebur, jangan nyebur cuma kaki basah-basahin doang. Dengan hadirat Tuhan, seluruh badan kita itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tenggelam di dalam hadirat Tuhan? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tenggelam di dalam hadirat Tuhan? Jawabannya adalah, kalau kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita harus melangkah lebih jauh. We need to go further. Kalau kita mau dive deeper. Si pengukur ini, dia itu berjalan sekitar 1/2 kilo. Kalau kemarin aku lihat di versi bahasa Inggrisnya, 1/2 kilo. 1/2 kilo baru nyampe pergelangan kaki. Dan 1/2 kilo lagi baru sampai lutut. 1/2 kilo lagi baru sampai pinggang. 1/2 kilo lagi baru dia bisa benar-benar tenggelam. Jadi kuncinya adalah, kalau kita nggak pernah mau expect for more of Him, kita nggak akan pernah bisa ngalamin yang benar-benar tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita merasa, ini mungkin penyakit salah satu orang Kristen, kita merasa udah cukup puas lah. Aku menjadi orang Kristen sudah cukup sampai di level segini. Makanya kamu gak pernah mengalami pertumbuhan. Kalau ada orang yang bertanya ke aku, kenapa ya kok aku gak pernah mengalami pertumbuhan secara kerohanian? Kok aku stuck ya, Cek? Kok aku di sini-sini doang ya? Kok aku gak bisa bertumbuh kayak dia sih? Pertanyaannya itu adalah, apakah kita sudah melangkah lebih jauh buat Tuhan? Kalau kita nggak pernah expect, kalau kita nggak pernah minta Tuhan untuk penuhi kita lebih dan lebih lagi, kalau kita nggak pernah expect untuk, Tuhan aku pengen lebih intim lagi sama Tuhan, kita nggak pernah pressing in, kita nggak pernah datang dengan rasa rindu, nggak pernah datang dengan haus dan lapar akan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengalami the fullness of God. Kita nggak akan pernah bisa dipenuhi benar-benar sampai kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kamu akan cuma ada di situ. You are stuck in your comfort zone. Kamu akan stuck terus di level segitu aja. Kamu akan stuck terus di level ankle doang. Kamu akan stuck terus di level lutut. Kamu nggak akan pernah benar-benar yang namanya tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tapi the good news is, nggak ada kata terlambat teman-teman. Kalau kita saat ini mungkin dikorek-korek hati kita, mungkin ini kena ke dalam kehidupan kita. Mungkin ini buat kamu. Mungkin ini buat kamu yang ngerasa, kok aku stuck ya. Mari sama-sama kita koreksi kehidupan kita. Mari sama-sama kita minta sama Tuhan untuk, God, Tuhan mau gak reveal dirimu lebih lagi di dalam kehidupan aku? Tuhan, aku punya rasa haus dan lapar lagi akan Engkau. Aku gak cukup Tuhan dengan level kerohanian aku seperti ini. Aku mau mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Selalu ada hal yang bisa kita pelajari bersama dengan Tuhan. Selalu ada banyak hal baru yang Tuhan akan singkapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berhenti, punya hati yang mau diajar, disitulah kita akan stop growing. Ketika kita berhenti, kita gak mau belajar lagi, kita gak mau diajar, kita gak mau dituntun, kita gak mau minta lagi, disitulah kita akan stop growing. So kuncinya dari pertumbuhan kerohanian kita adalah go further. Mari kita sama-sama melangkah lebih jauh lagi bersama Tuhan. Pasti ada harga yang harus dibayar. Pasti kita harus meninggalkan comfort zone kita. Tapi itu semua akan worth it ketika kita bisa mengalami yang namanya tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Mengalami yang namanya the fullness of God. Dan gak cuma itu teman-teman semua. Kembali lagi seperti yang tadi aku bilang, ketika kita udah mengalami the fullness of God, ketika kita udah mengalami secara keseluruhan the living water, Tuhan juga mau kita menjadi aliran sungai kehidupan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan rindu supaya kita bisa membagikan apa yang udah kita terima. Tuhan rindu aliran kehidupan itu, yang seperti yang tadi aku bilang, itu tuh memancar teman-teman. Memancar sampai orang itu bisa mengalami Tuhan lewat kehidupan kita. Kita itu bukan sumbernya, Tuhan sumbernya. Tapi ketika sumber itu tinggal di dalam kita, kita jadi konduktor-konduktornya Tuhan. Kita jadi orang-orang yang membawa healing, yang membawa perubahan, yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ya, kita mau baca di ayat yang ke-7 dan ke-8. Dalam perjalanan pulang, ini setelah tadi mengukur kedalaman itu, Yeskiel ini dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana.
Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Kalau baca dari versi bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa tim Mulmet, aku buka catatan aja. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu di ayat yang ke-8, Yeskiel 47 ayat yang ke-8 dalam versi bahasa Inggris NKJV. Then he said to me, this water flows toward the eastern region, goes down into the valley, and enters the sea. When it reached the sea, its waters are healed. Jadi di sini ada kata bahwa aliran sungai itu mengalir ke lembah. Kalau di sini mungkin di dalam versi bahasa Indonesia itu nama lembahnya ya teman-teman. Tapi di sini nggak dibilang namanya, di sini dibilang dia mengalir ke lembah dan waktu dia sampai ke lautan, air-air di laut itu menjadi pulih atau yang tadinya asin itu menjadi tawar. Kalau di sini itu adalah its waters are healed. Jadi aliran air yang ada di lautnya itu menjadi pulih. Nah, apa yang mau aku bagikan di sini itu adalah sebelum kita mencapai ke laut, nanti kita akan baca di laut itu bakalan banyak ikan-ikan yang hidup, bakalan banyak tumbuhan-tumbuhan yang hidup, dan apa aja yang akan terjadi ketika aliran air itu masuk ke dalam ke laut. Tapi sebelum ke laut, aku mau tarik lagi lebih jauh sedikit. Sebelum nyampe ke laut, itu dia akan mengalami dulu yang namanya masuk ke lembah. Dan inilah yang aku bisa katakan sebagai masa-masa pemurnian atau masa-masa persiapan di dalam kehidupan kita. Dan di nama masa-masa pemurnian dan persiapan ini, kita harus belajar untuk setia sama proses. Mungkin gak enak ketika kita ada di lembah, mungkin gak enak ketika kita ngelihat segala sesuatunya gelap. Tapi kembali lagi, ketika kita mau belajar setia dengan proses, kita akan lihat bahwa Tuhan itu lebih rindu untuk mengubahkan kita dulu sebelum Tuhan mengubahkan keadaan kita. Tuhan itu lebih rindu mengubahkan kondisi kita dulu, posisi hati kita dulu sampai benar-benar tepat sebelum kita bisa menjadi agen-agen perubahan seperti yang tadi aku katakan. Kalau Tuhan panggil kita untuk jadi membawa perubahan bagi orang-orang di sekeliling kita, sebelum sampai ke situ Tuhan terlebih rindu untuk mengubahkan keadaan kita dulu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-7, dikatakan di situ bahwa dekat sekitarnya itu banyak pohon. Itu di sekitar sungai, di sekitar laut itu banyak pohon, banyak ikan-ikan. Tapi ketika nyampe ke lembah, di situ nggak ada kehidupan apa-apa teman-teman. Di situ semua gelap, nggak ada ikan, nggak ada pohon yang kelihatan. Maksudnya apa? Inilah yang namanya proses di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa, tapi kita belum melihat apa-apa. Mungkin kita sudah melakukan ini, kita udah ibaratnya melayani Tuhan, kita sudah melakukan ini untuk Tuhan, kita sudah hidup buat Tuhan, kita sudah bayar harga, tapi mungkin kita belum melihat apa-apa. Kita belum melihat apa yang kita doakan itu terjadi. Kita belum melihat apa yang kita minta itu terjadi. Tapi aku mau katakan don't lose hope. Ini adalah masa pemurnian kita teman-teman. Ketika tiba waktunya, ketika kita sudah benar-benar udah dipurify sama Tuhan, ketika hati kita udah benar, posisi hati kita benar, motivasi hati kita itu benar di hadapan Tuhan, akan tiba waktunya kehidupan kita itu akan benar-benar memancar dan mengubahkan orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi, Tuhan itu rindu kita dulu yang diubahkan. Di masa persiapan, di masa pemurnian ini, kita dulu yang diubahkan sama Tuhan, barulah kita bisa jadi agen-agen perubahan. Karena gak mungkin teman-teman kita bisa membawa kehidupan atau kita bisa membawa pemulihan kalau terlebih dahulu hidup kita aja belum dipulihkan dengan seutuhnya. Kalau hati kita aja belum murni, kalau hati kita aja belum benar-benar dipulihkan. Tuhan rindu apa yang mengalir dari kehidupan kita, itu pasti mengalir dari sumber hati kita. Jadi pastikan hati kita dulu yang dipersiapkan dan dimurnikan sama Tuhan, supaya ketika mengalir keluar itu semua bersih. Itu semua benar-benar bisa memurnikan, bisa mengubahkan, bisa menyembuhkan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Oke, kita akan lanjut. Nextnya adalah ini dia, ketika kita udah mengalami yang namanya kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, ketika kita mengalami yang namanya the fullness of God, ketika kita udah mengalami yang benar-benar namanya tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita sudah dimurnikan, kita dipersiapkan sama Tuhan. Dan apa selanjutnya? Selanjutnya itu adalah di ayat yang ke-9. Ayat ke-9 dan seterusnya, inilah janji-janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama.
Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Garis bawahi kata semuanya di sana hidup. Ya, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Segala sesuatu kemanapun kita mengalir, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, segala sesuatunya akan hidup. Ini bukan hal yang natural, teman-teman, kalau menurut aku. Ini supranatural, ini sangat di luar kemampuan kita. Bayangkan bahwa kemana saja kita pergi, Tuhan bisa membawa kehidupan bagi tempat itu. Tuhan bisa membawa kehidupan bagi orang itu. Mungkin ketika kita ketemu sama orang yang sudah kering rohani, yang sudah mati secara kerohanian, tapi once kita speak life ke dalam kehidupan mereka, di situ mereka benar-benar mengalami kehidupan. Things are coming back to life. Benar-benar orang mengalami kehidupan kemanapun kita melangkah, teman-teman. Dan aku percaya bahwa setiap kita itu sangat membutuhkan Tuhan. Setiap kita sangat membutuhkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Belakangan ini aku baru flashback sama kehidupan aku yang dulu sebelum aku mengalami Tuhan, sebelum aku terima Tuhan Yesus dalam kehidupan aku. Setelah aku flashback, aku tuh sadar, ternyata sebelum aku mengalami Tuhan, rasanya aku gak benar-benar hidup. Aku bernafas sih, tapi rasanya aku seperti gak punya kehidupan. Aku berdiri, aku berjalan, aku berlari, aku makan, aku minum. Tapi rasanya seperti aku tuh kosong, gak punya kehidupan. Ini teman-teman yang Tuhan mau bangkitkan di dalam generasi kita. Kalau kita dengar Generation of Fire minggu lalu dari sermonnya Pak Teddy, generasi kita ini sedang direnggut, generasi kita ini sedang terlena sama dunia, generasi kita ini sedang mengikuti arus-arus dunia yang gak tahu mau bawa kemana. The world is fading away. Permasalahannya adalah itu, dunia itu akan selalu membawa kita, menarik kita jauh dari Tuhan, membawa kita semakin terjatuh, dan akhirnya lama-lama kita akan menjadi orang Kristen yang mati, menjadi anak-anak muda yang mati. Tapi disinilah kita dipanggil untuk membawa kehidupan itu bagi teman-teman di sekeliling kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita peka, kita lihat di sekeliling kita, pasti ada orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Pasti ada orang yang saat ini hidupnya sebenarnya secara kehidupan dia sedang mati. Dan inilah yang Tuhan mau bawa teman-teman di dalam kehidupan mereka. Kitalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk membawa aliran kehidupan itu. Kemanapun kita pergi, di situ mereka akan hidup. Kemanapun kita pergi, di situ selalu akan ada kehidupan. Dan gak cuma itu teman-teman, di ayat yang ke-10, dikatakan, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Kita bisa garis bawahi kata berjenis-jenis ikan dan sangat banyak. Maksudnya adalah, ketika kita pergi teman-teman, aku berdoa bahwa Tuhan itu akan mempercayakan ke kita banyak hal. New places, new people, akan selalu ada new people yang kita jumpai. Di sini Tuhan bilang berjenis-jenis ikan, berjenis-jenis manusia. Nggak peduli kamu ditempatkan di mana, nggak peduli saat ini regionnya ditempatkan di mana, kamu di kota mana, kamu harus di negara mana. Selalu ada kehidupan ketika kita berjalan. Gak cuma terbatas dengan keluarga kita, gak cuma terbatas dengan hal-hal di sekeliling kita, tapi yang Tuhan janjikan itu lebih besar dari apa yang kita expect. Lebih banyak, seperti sungai besar, bukan seperti sungai kecil dikatakan di sini. Seperti kolam yang besar, banyak sekali ikan, banyak sekali orang yang akan kita jangkau, banyak sekali orang yang akan dimenangkan. Ada banyak jiwa menunggu teman-teman. Ada banyak jiwa menunggu Yesus, ada banyak jiwa menunggu kasih itu. Kasih itu semakin hari semakin dingin, kasih itu semakin hari semakin pudar. Dan dunia butuh orang-orang seperti kita, orang-orang yang membawa kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Once mereka terima kasih Yesus di dalam kehidupan mereka, kehidupan mereka sepenuhnya akan diubahkan. Itulah goals-nya teman-teman. Goals-nya adalah mereka yang berbalik kepada Kristus, mereka yang mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan aku tuh tugasnya ngapain sih? Inilah salah satu tugas kita yang paling utama. Menjadi konduktornya Tuhan, membawa kasih Kristus. Hidup seperti Kristus. Ketika kita udah dipenuhi
Sekali lagi, ketika kita dipenuhi sama Tuhan, ketika kita dipenuhi sama kasih-Nya, bagikan itu, freely give. Kasih orang-orang di sekeliling kita, biar mereka juga bisa merasakan kasih Kristus itu seperti apa. Indahnya punya hubungan seperti Tuhan itu seperti apa. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Aku mau katakan di sini bahwa Tuhan rindu untuk setiap kita itu bisa punya yang namanya fruitful life. Gak peduli seasonnya seperti apa, di sini dibilang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. So teman-teman, kehidupan kita itu gak akan pernah didikte dengan keadaan ketika kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Tuhan itu mau kita berbuah banyak dan berbuah baru. Jadi pasti selalu ada hal-hal baru yang Tuhan akan renew di dalam kehidupan kita. Renewed mind, renewed heart. Akan selalu ada hal-hal baru ketika kita berjalan sama Tuhan. Kehidupan kita itu gak akan pernah layu. Ketika kita berjalan sama Tuhan gak ada yang namanya kering. Karena gak pernah layu teman-teman. Selalu ada yang baru. Buahnya selalu lebat, buahnya selalu banyak. Kenapa? Karena kita selalu tinggal di air kudusnya Tuhan. Karena pohon itu selalu tinggal di air kudusnya Tuhan. Pohon itu selalu melekat dengan sumbernya. Pohon itu selalu melekat dengan hadirat Tuhan. Dan ketika kita dipenuhi sama hadirat Tuhan, buah kita itu bisa menjadi makanan dan bisa menjadi obat-obatan buat orang lain. Ini yang aku bilang brings healing. Kita ini tinggal di dalam dunia yang sudah rusak, broken world, dan mereka butuh pemulihan. Orang-orang di sekeliling kita butuh sekali pemulihan. Orang-orang butuh food, bread of life. Mereka butuh the word of God. Mereka butuh encouragement. Mereka butuh peneguhan, mereka butuh penghiburan, mereka butuh orang-orang yang bisa speak life di dalam kehidupan mereka. Dan kita lah teman-teman, orang-orang yang akan Tuhan bawa, orang-orang yang akan Tuhan panggil dan akan Tuhan pakai untuk generasi kita. Gak cuma untuk generasi kita, mungkin juga bisa generasi di bawah kita atau generasi di atas kita. Tuhan akan terus perbesar kapasitas kita. Tapi balik lagi, kuncinya adalah ya berjalan bersama Tuhan. Kuncinya adalah selalu terkonek dengan air kudus itu, selalu terkonek dengan sumbernya. Karena ketika kita udah terkonek sama Tuhan, itu semua akan mengalir dengan sendirinya. Kehidupan kita bersama Tuhan itu akan menjadi bukti ke depannya. Orang-orang akan diubahkan itu bukan karena kita hebat. Orang-orang bisa mengalami kesembuhan itu bukan karena kita hebat. So aku mau encourage kita semua teman-teman. Yuk sama-sama untuk kita dive deeper bersama dengan Tuhan. Untuk sama-sama kita kembali back to the basic. Kembali ke semula. Ke titik awal. Bahwa segala sesuatunya itu ya berawal dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini ya bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Karena tanpa hubungan segala sesuatunya itu gak ada artinya teman-teman. Tanpa hubungan kita gak akan pernah benar-benar mengalami kehidupan. Tanpa Tuhan, kita nggak akan bisa mengalami yang namanya living your best life. Kita nggak akan bisa mengalami joy. Kita nggak ada peace, semuanya fear. Karena itulah yang dunia dikte, khawatir, ketakutan, harta dan segala macamnya. Itu yang dunia dikte di dalam kehidupan kita. Tapi karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita berbeda dari orang-orang di dunia. Tuhan mau kita bisa jalan align dengan apa yang Tuhan mau, align dengan setiap kehendak Tuhan dan bukan dengan agenda pribadi kita teman-teman semua. So, mungkin itu aja sharing yang bisa aku bagikan. Aku berdoa biar sharing pada malam hari ini bisa benar-benar mengubahkan kehidupan teman-teman. Dan buat teman-teman yang boleh catat, maybe nanti kalian bisa baca lagi, kalian akan ke-remind lagi bagaimana Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan kita. Bukan cuma siapa yang nanti akan berbicara atau membahas di CG, bukan siapa yang berdoa untuk kalian, tapi kita semua. Tuhan rindu untuk memakai setiap kita tanpa terkecuali. Dimanapun kita berada, Tuhan rindu supaya kita bisa punya fruitful life. Kita bisa bawa perubahan dimanapun kita berada teman-teman semua. Dan mari sama-sama aku undang kita satu dalam doa. Kita akan tutup CG Discipleship kita pada malam hari ini. Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu,
untuk firman yang boleh Kau sampaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami ya Bapa, kami mau serahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Kau ambil alih seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami boleh semakin mendekat Tuhan. Kami boleh semakin haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Pakai setiap kami ya Bapa, utus setiap kami ya Bapa. Kami rindu, biar kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Kau juga yang urapi Tuhan kegiatan kami selanjutnya Tuhan, untuk discussion Tuhan. Mungkin kita akan worship bareng Tuhan, atau mungkin kita akan mendoakan satu sama lain Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang terus ambil alih, Engkau yang terus bertata Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa biar malam hari ini Tuhan ada orang-orang yang diubahkan. Malam hari ini Tuhan ada orang-orang yang bisa berbalik kepadamu ya Bapa. Kalau mungkin mereka saat ini sedang jauh Tuhan, maukah Tuhan Engkau yang reveal dirimu lebih lagi ya Bapa. Biar Engkau Tuhan yang menyentuh Tuhan setiap hati mereka ya Bapa. Engkau yang mengisi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami gak puas Tuhan dengan hari ini Tuhan, tapi kami rindu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dalam perjalanan kami sehari-hari Tuhan, kami boleh semakin dekat dengan-Mu Tuhan. We are partnering with the Holy Spirit every day. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Okay guys, see you di breakout room CG masing-masing, and God bless you. Bye.